Jutaan kritik untuk Alkitab, jutaan umat murtad. Agama yang paling banyak bertanya tentang Kristen bukan Buddha, bukan Hindu, tetapi Islam. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang dapat ditemukan di medsos. Dari berbagai pertanyaan atau pernyataan mereka, kelihatan mereka lebih banyak membaca Alkitab daripada kitab suci mereka. Dan itu bagus. Ada yang bertanya serius, ada yang main-main, ada pertanyaan konyol, ada yang cenderung menghina, menista, bahkan ada yang menghujat. Itu dapat dilihat dari grup-grup debat Islam Kristen yang ada di media sosial, khususnya Facebook. Tapi itu bagus, karena setidaknya ada yang ingin tahu tentang Kristen, tentang Injil, dan tentang Yesus. Daripada agama yang hanya berdiam diri, cuek, dan masa bodoh, lebih baik agama yang banyak bertanya tentang Yesus dan kekristenan. Orang yang sudah pernah mengucapkan nama Yesus itu berpotensi untuk menjadi Kristen. Apakah itu diucapkan bermain-main atau serius? Yesus itu hidup dan berkuasa. Ia memiliki nama di atas segala nama. Hanya ada dua alasan mengapa orang sering bertanya tentang agama Kristen. Pertama, ia setengah percaya kepada kekristenan, atau ia setengah percaya kepada agamanya. Semakin banyak bertanya, semakin banyak juga jawabannya. Ketika mereka bertanya dengan logika, Alkitab menjawabnya dengan firman Tuhan. Dan tidak ada logika yang mampu mengalahkan firman Tuhan. Dan inilah 5 alasan mengapa umat Muslim semakin banyak bertanya tentang Yesus, semakin banyak dari mereka yang percaya kepada Yesus. Pertama, dari sisi etimologi kata Alkitab dan Al-Quran, yang keduanya berbahasa Arab. Tentu saja itu kalau di Indonesia. Kata Alkitab dalam bahasa Indonesia berasal dari frasa Al-Kitab, yang secara harfiah berarti buku atau kitab. Kata al dalam bahasa Indonesia selalu dituliskan dengan huruf kapital A. Merupakan kata sandang khas dalam bahasa Arab. Di negeri-negeri berbahasa Arab, Alkitab disebut sebagai Alkitab Al-Muqaddas atau kitab suci. Sedangkan Al-Quran menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin yang bersumber dari Wikipedia menjelaskan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata benda infinitif atau masdar dari kata qara'a yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jadi Al-Quran berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Kedua, Alkitab maupun Al-Quran sama-sama memuat kata Tuhan dan Allah. Meskipun mungkin dalam pengertian yang berbeda-beda, tapi dua kata ini ada dalam kedua kitab tersebut. Ketiga, Al-Quran memuat begitu banyak nabi-nabi yang ada dalam Alkitab. Misalnya Nabi Musa, Nabi Nuh, Abraham, dan lain sebagainya. Keempat, ditemukannya juga nama Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Sebenarnya di Alkitab tidak ditemukan nama Isa. Yang ada adalah Yesus. Tetapi disebut-sebut Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus. Bedanya, Isa itu disebut putra Maryam, sedangkan Yesus disebut anak Allah dalam Alkitab. Dalam Islam, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan dalam Kristen, Yesus lahir di kandang domba. Di Alkitab, Yesus dilahirkan oleh Maria
bukan Maryam. Maryam adalah anak dari Amran atau Imran. Maryam itu adalah kakaknya dari Nabi Musa dalam Alkitab. Sedangkan kehidupan Yesus dengan Nabi Musa ada selang waktu 1500 tahun. Jadi jelas Isa dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda, karena mereka masing-masing mempunyai ibu yang berbeda. Isa tidak mati disalib dalam Al-Quran, sedangkan Yesus mati disalib dalam Alkitab. Para pendeta dan umat Kristen tidak terima kalau Isa disamakan dengan Yesus, karena itu adalah dua nama yang berbeda, ibunya berbeda, tempat lahirnya juga beda, dan cara matinya juga beda. Kata Isa itu ditulis 25 kali dalam Al-Quran, sedangkan Muhammad hanya 4 kali. Tetapi itu tak masalah karena baik Isa maupun Muhammad, keduanya tidak terdapat dalam Alkitab. Dan kelima, Al-Quran juga memuat banyak sekali kata-kata yang terdapat dalam Alkitab, misalnya surga, neraka, dosa, sunat, kurban, puasa, akhir zaman, kiamat, dan lain-lain. Banyaknya persamaan inilah yang membuat banyak umat Islam bertanya-tanya, mengapa kitab suci mereka banyak memuat hal-hal yang ada dalam Alkitab. Dan forum tempat mereka bertanya itu biasanya media sosial. Facebook misalnya, ada begitu banyak grup debat Kristen Islam yang ada di Facebook. Pertanyaan mereka kadangkala ada yang serius, ada yang main-main, kadangkala terkesan menghina, mencela ataupun menista. Tapi itu tak masalah karena mereka bertanya dari sudut ketidaktahuan dan ketidakpercayaan mereka. Dan apapun pertanyaan mereka itu selalu dijawab dengan ayat demi ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Pertanyaan mereka itu sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah ayat firman Tuhan yang disampaikan. Firman Tuhan itu tidak pernah iseng, tidak pernah main-main. Pertanyaan iseng, pertanyaan main-main, tapi dijawab serius oleh firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Itu sebabnya tidak ada yang boleh main-main dengan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.